Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Zaneva, NIM 2116010159. Baiklah, kami dari kelompok 10 Aulia Latifah 2116010156, Siska Nabila 2116010157, Harmayani 2116010158, Winda Zaneva 2116010159. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang jurnal penutup perusahaan dagang. A. Jurnal penutup perusahaan dagang. Ayat-ayat jurnal penutup. Jurnal penutup untuk perusahaan dagang sama dengan ayat jurnal untuk perusahaan jasa. Berikut 4 ayat jurnal untuk solusi net. Jurnal halaman 29. Ayat jurnal penutup. Penjualan terletak di sebelah debit, pendapatan terletak di sebelah debit, dan ikhtisar laba rugi terletak di sebelah kredit. Ikhtisar laba rugi yaitu rektur dan potongan penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, ongkos kirim penjualan, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor, beban asuransi, beban bahan habis pakai, beban administrasi lain-lain, beban harga. Ikhtisar laba rugi terletak di sebelah debit, sedangkan modal cinta-cita terletak di sebelah kredit. Modal cinta-cita terletak di sebelah debit, sedangkan prepaid terletak di sebelah kredit. Berikutnya, akun ikhtisar laba rugi. Setelah ayat jurnal penutup diposting adalah sebagai berikut. 1. Akun ikhtisar laba rugi setelah ayat jurnal penutup diposting adalah sebagai berikut. Akun ikhtisar laba rugi, nomor akun 312, tanggal Desember 2016. Keterangan: pendapatan terletak di sebelah kredit, beban terletak di sebelah debit, laba bersih terletak di sebelah debit. Berikutnya, analisis dan interpretasi keuangan perusahaan dagang. Rasio penjualan bersih terhadap aset mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasionya dihitung sebagai berikut. Rasio penjualan bersih terhadap aset sama dengan penjualan bersih per total aset rata-rata, tidak termasuk investasi jangka panjang. Sebagai ilustrasi penggunaan rasio ini, data berikut diambil dari laporan tahunan terakhir PT AC Hardware Indonesia. Dalam miliaran rupiah, tahun 1 2.410, tahun 2 3.223 total pendapatan. Total aset awal tahun 1.452, 1.198. Akhir tahun 1917, 1452. Rasio penjualan bersih terhadap total aset untuk masing-masing tahun adalah sebagai berikut. Tahun 1 1,82, sedangkan tahun 2 1,91. Aset dalam miliaran rupiah 3.223 dibulatkan kedua angka desimal. Berdasarkan rasio terdahulu, AC Hardware mengalami peningkatan rasio penjualan terhadap aset dari 1,82 di tahun 1 menjadi 1,91 di tahun 2. Yang berarti Hardware telah mengalami peningkatan dalam pemanfaatan aset untuk penjualan di tahun 2. Dalam miliaran rupiah, tahun 2 2.437 total pendapatan. Total aset awal tahun 3.720, sedangkan akhir tahun 5.278. Rasio penjualan bersih terhadap aset Hero Supermarket untuk tahun 2 adalah sebagai berikut. Tahun 2 0,54 dalam miliaran rupiah 2.437. Berikutnya, sistem persediaan periodik dan perpetual perusahaan dagang. 1. Beban pokok penjualan menggunakan sistem persediaan periodik.
Beban pokok penjualan dihitung seperti yang ditunjukkan pada tampilan 12 untuk soal net, yaitu persediaan 1 Januari 2016, pembelian dikurangi retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, pembelian bersih, ditambah ongkos kirim pembelian. Harga pokok penjualan, barang tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan 31 Desember 2019, beban pokok penjualan. 2. Bagan akun dalam sistem persediaan periodik. Akun laporan posisi keuangan terdiri dari 100 aset. Nomor akun 100 aset, 110 kas, 111 wesel tagih, 112 piutang usaha, 115 persediaan, 116 bahan habis pakai, 117 asuransi dibayar di muka, 120 tanah. Akun laporan laba rugi terdiri dari nomor akun 400 pendapatan, 410 penjualan, 411 retur dan potongan penjualan, 412 diskon penjualan. Nomor akun 500 biaya dan beban, 510 pembelian, 511 retur dan potong pembelian. 123 peralatan toko, 124 akumulasi penyusutan peralatan toko, 125 peralatan kantor, 126 akumulasi penyusutan peralatan kantor, 200 kewajiban, 210 utang usaha, 211 utang gaji, 212 sewa diterima di muka, 215 wesel bayar. Nomor akun 300 ekuitas pemilik, 310 modal cinta-cita, 311 prive cinta-cita, 312 ikhtisar laba rugi, 512 diskon pembelian, 513 ongkos kirim pembelian, 520 beban gaji penjualan, 521 beban iklan, 522 beban penyusutan peralatan toko, 523 ongkos kirim penjualan, 529 beban penjualan lain-lain, 530 beban gaji kantor, 531 beban sewa, 532 beban penyusutan peralatan kantor, 533 beban asuransi, 534 beban bahan habis pakai, 539 beban administrasi lain-lain, 600 pendapatan lainnya, 610 pendapatan sewa. Nomor akun 700 beban lainnya, 710 beban bunga. 3. Mencatat transaksi dagang dalam sistem persediaan periodik. Dengan menggunakan sistem persediaan periodik, pembelian persediaan tidak dicatat dalam akun persediaan, melainkan dicatat dengan menggunakan akun pembelian, diskon pembelian, serta retur dan potongan pembelian. A. Pembelian, B. Diskon pembelian, C. Retur dan potongan pembelian, D. Ongkos kirim. Tampilan 14 menggambarkan pencatatan transaksi dagang menggunakan sistem periodik. Sebagai tinjauan kembali, tampilan 14 juga menggambarkan bagaimana setiap transaksi dicatat menggunakan sistem perpetual. Berikut tampilan 14, pencatatan transaksi dengan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Berikutnya 4. Proses penyesuaian dalam sistem persediaan periodik. Proses penyesuaian yang sama dilakukan dalam sistem persediaan periodik dan perpetual, kecuali untuk penyesuaian atas kehilangan persediaan. Dalam kedua sistem, persediaan akhir ditentukan melalui penghitungan fisik. 5. Laporan keuangan dalam sistem persediaan periodik. Pada dasarnya, laporan keuangan yang dihasilkan dalam sistem persediaan periodik dan perpetual adalah sama. 6. Ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik. Ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik berbeda karena tidak terdapat akun beban pokok penjualan untuk ditutup ke ikhtisar laba rugi sebagai gantinya. Akun pembelian, diskon pembelian, retur dan potong pembelian, serta ongkos kirim pembelian ditutup ke ikhtisar laba rugi. Selain itu, akun persediaan disesuaikan dengan hasil perhitungan fisik dalam proses penutupan. Berikut tabel penjelasannya.
Soal latihan. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di atas. S6.4a. Transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Transaksi-transaksi berikut ini dilakukan antara Sulis dan Baskoro selama bulan Agustus. Agustus 1. Sulis menjual barang secara kredit kepada Baskoro senilai 48 juta dengan syarat FOB tujuan 2/15 N per kom. Beban pokok penjualan adalah 28.800. 2. Sulis membayar ongkos kirim sebesar 1.150.000 untuk pengiriman barang yang dijual kepada Baskoro tanggal 1 Agustus. 5. Sulis menjual barang secara kredit kepada Baskoro sebesar 66 juta dengan syarat FOB titik pengiriman dan kom. Beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Nah, Baskoro mengembalikan barang yang telah dibeli secara kredit dari Sulis tanggal 1 Agustus senilai 10.500.000. Beban pokok penjualan barang yang diretur adalah 6.300.000. 9. Baskoro membayar ongkos kirim sebesar 2.300.000 untuk pembelian barang dari Sulis tanggal 5 Agustus. Sulis menjual barang secara kredit kepada Baskoro senilai 58.700.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 1/10 N per 30. Sulis membayarkan lebih dulu ongkir kirim sebesar 1.675.000 yang ditambahkan pada nilai faktur. Beban pokok penjualan adalah sebesar 35 juta. Baskoro membayar Sulis untuk pembelian tanggal 1 Agustus dikurang diskon dan retur pada tanggal 6 Agustus. Baskoro membayar Sulis untuk pembelian tanggal 15 Agustus. Dikurangi diskon. Baskoro membayar Sulis untuk pembelian tanggal 5 Agustus. Induksi. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi untuk 1. Sulis dan 2. Baskoro selama bulan Agustus. Latihan S6.4a. Transaksi yang berkaitan dengan jurnal penjualan dan pembelian. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi untuk 1. Sulis dan 2. Baskoro selama bulan Agustus. Ayat jurnal periode Agustus. Sulis penjualan sedangkan Baskoro pembelian. Perkiraan. Piutang usaha 48 juta di debit sedangkan penjualan 48 juta di kredit. Beban pokok penjualan 28.800.000 di debit. Persediaan 28.800.000 di kredit. Ongkos kirim penjualan 1.150.000 di debit. Kas 1.150.000 di kredit. Piutang usaha 66 juta di debit. Penjualan 66 juta di kredit. Beban pokok penjualan 40 juta. Persediaan 40 juta di kredit. Faktur penjualan 10.500.000 di debit. Piutang usaha 10.500.000 di kredit. Persediaan 6.300.000 di debit. Beban pokok penjualan tidak di jurnal. Piutang usaha 58.700.000 di debit. Penjualan 58.700.000 di kredit. Piutang usaha 1.675.000 di debit. Kas 1.675.000 di kredit. Beban pokok penjualan 35 juta di debit. Persediaan 35 juta di kredit. Kas 36.750.000 di debit. Diskon penjualan 750 di debit. Piutang usaha 37.500.000 di kredit. Kas 59.771.250 di debit. Diskon penjualan 603.750 di debit. Piutang usaha 60.375 di kredit. Kas 66 juta di debit. Piutang usaha 66 juta di kredit. Baskoro pembeli. Perkiraan. Persediaan 48 juta di debit. Utang usaha 48 juta di kredit. Tidak di jurnal. Persediaan 66 juta di debit. Utang usaha 66 juta di kredit. Utang usaha 10.500.000 di debit. Persediaan 10.500.000 di kredit. Persediaan 2.300.000 di debit. Kas 2.300.000 di kredit. Persediaan 60.375.000 di debit.
Utang usaha 60.375 dikredit. Utang usaha 37.500 didebit. Kas 36.750 dikredit. Persediaan 750. Utang usaha 60.375 didebit. Kas persediaan utang usaha 66 juta, kas 66 juta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latihan. Kartawijaya laporan laba rugi per 31 Oktober 2015. Penjualan 1.375 juta dikurangi retur dan potongan penjualan 13 juta, diskon penjualan 20 juta, sama dengan 33 juta. Penjualan bersih 1.342 juta, beban pokok penjualan 650 juta, laba kotor 692 juta. Beban operasi yaitu beban administrasi 300 juta, beban penjualan 140 juta, beban bahan habis pakai 12 juta. Jumlah beban operasi 452 juta, laba bersih 240 juta. Beban dan pendapatan lainnya: beban bunga 10 juta, laba bersih 230 juta. Kartawijaya Jurnal Penutup 31 Oktober 2015. Oktober 2015. Ayat jurnal penutup. Penjualan terletak di sebelah debit 1.375 juta, sedangkan ikhtisar laba rugi terletak di sebelah kredit 1.375 juta. Ikhtisar laba rugi terletak di sebelah debit. Retur dan potongan penjualan terletak di sebelah kredit 13 juta. Diskon penjualan terletak di sebelah kredit 20 juta. Beban pokok penjualan 650 juta terletak di sebelah kredit. Beban penjualan 140 juta terletak di sebelah kredit. Beban bahan habis pakai toko 12 juta terletak di sebelah kredit. Beban administrasi 300 juta terletak di sebelah kredit. Beban bunga 10 juta terletak di sebelah kredit. Ikhtisar laba rugi terletak di sebelah debit dengan nominal 230 juta. Sedangkan modal Lili Kartawijaya terletak di sebelah kredit 230 juta. Modal Lili Kartawijaya 25 juta terletak di sebelah debit. Prive Lili Kartawijaya terletak di sebelah kredit 25 juta.